Halo para sobat sawit Indonesia, kembali lagi dengan saya di channel Skimin Samahung. Oke, apa kabarnya untuk para sobat semua dan dimanapun sobat berada, saya harap dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi anakan karet ya. Jadi pokok-pokok karet yang sudah kita tebang di lahan sawit kita ataupun di kebun sawit kita, namun dia tetap tumbuh kembali ya, walaupun udah beberapa kali disemprot ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan cara pakai oli ya. Jadi kita siram pakai oli bekas, dan dimana oli ini sangat bermanfaat bagi motor, bahkan bagi lingkungan hidup kita, kehidupan kita. Dan oli-oli bekas ini termasuk banyak manfaatnya ya, dimana dia bisa dijadikan pelumas sebagai rantai dan lain sebagainya. Dan di sini juga bisa bermanfaat di kebun sawit kita, di mana oli ini bisa membunuh pokok-pokok kayu yang bandel ya, yang termasuk boleh dikatakan yang kuat ya, termasuk pokok karet, laban dan lain sebagainya. Jadi di mana karet ini ketika sudah kita tebang dia akan tumbuh kembali, walaupun sudah kita semprot beberapa kali dia tetap tumbuh ya, dimana perakarannya itu masih hidup, tentu dia akan tumbuh kembali. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ataupun ke caranya ya. Oke sobat, jadi di sini ada pokok karet ya, dimana ini adalah tunggul karet, dan memang dulunya ini adalah kebun karet ya, karena perkembangannya tidak bagus, lalu saya gantikan dengan kebun sawit ya, karena di sini juga medan-medan rawa ya termasuk, dan untuk karetnya agak kerdil-kerdil karena agak kurang terus, maka saya ganti dengan sawit ya. Jadi karet ini sangat susah dibunuh ya, dan mungkin untuk para sobat juga ada yang kebun karetnya diganti sawit dan setelah ditebang dia tumbuh terus. Dan di sini sudah beberapa kali semprot, bahkan di sekeliling sudah disemprot, dia tidak mati, kan tetapi dia tumbuh lagi ya. Dan ini juga sudah bekas dibakar, karena dulunya memang dibakar, namun dia masih tetap hidup karena ada perakarannya masih menunjang ya, makanya dia masih hidup. Oke, di sini saya akan membagikan caranya ya, dimana pengalaman saya ketika saya mengganti oli di rumah, ada pokok kayu yang bandel, saya siram pakai oli, dia mati total ya. Jadi saya berpikir gimana caranya saya praktekkan di pokok karet, dan memang di pokok karet memang dia akan mati, memang tidak sekaligus, memang dia agak bertahap ya. Jadi kita siram mungkin 2-3 kali, bahkan mungkin ada yang sekali ya. Jadi yang langkah yang pertama kita potong dulu seperti ini, tunasnya kita potong, kemudian kita siram ya. Jadi ini saya pakai oli bekas, jadi terserah sobat pakai oli apa saja, penting oli bekas ya. Oke, kita siram pokoknya seperti ini ya. Oke, dengan sendirinya dia akan mati ya. Tidak tahu kenapa kalau disiram oli dia mati, atau mungkin oli ini mengandung merkuri. Oke, jadi gulma-gulma seperti ini sangat mengganggu ya, dimana ketika sawit sudah besar dia masih juga tumbuh, tentu dia sangat menyerap pupuk yang kita tabur ya, jadi harus kita basmi. Kalau rumput-rumput seperti ini sih saya rasa mudah ya untuk membasminya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada pokok kayu juga yang bandel ya. Kita lihat nih. Oke, jadi ini namanya pokok laban ya, kalau di tempat kami di Kalimantan ini namanya laban. Jadi ini sangat sulit untuk dibasmi ya, dimana ini sudah tunas baru, dan ini adalah tunggulnya. Mungkin banyak di kebun para sobat juga seperti ini gulmanya, memang agak sulit dibasmi ya. Jadi ketika kita semprot
dia masih tumbuh kembali, walaupun racun yang kita gunakan itu racun kotak ataupun sistemik dan sudah kita campur dengan eli, tapi dia tetap masih tumbuh karena akarannya ini masih aktif ya. Makanya kita harus basmi sampai ke akarnya. Oke, caranya sama juga, kita siram ya. Oke, kita lanjut cari yang lain ya, dari pokok yang lain atau kalau masih ada. Oke sobat, jadi ini tunggul yang sudah mati ya. Jadi ini tunggul karet, dimana ini adalah barisnya, baris karet yang dahulu kala. Jadi ini juga yang ini sudah mati ya. Nah ini sudah rapuh. Dan memang ada beberapa pokok yang agak sedikit bandel, dia mampu bertahan walaupun sudah berapa kali semprot ini. Sana tuh. Oke, jadi ini ada satu ya, jadi kita tebas juga. Oke, jadi atasnya sudah kering, sementara dia masih bisa tumbuh ya. Kita siram. Oke, di sana ada pokok satu. Oke sobat, jadi ini juga termasuk bandel ya. Jadi yang pertama tadi juga ada, ini adalah pokok laban. Kalau di tempat kami ini adalah pokok laban. Tidak tahu di tempat sobat ini apa namanya. Jadi ini salah satu pokok yang termasuk kuat ya. Jadi dia tidak mudah untuk dimusnahkan. Kan tetapi dengan menggunakan oli ini, saya yakin dia pasti akan mati. Walaupun sekali siram tidak mati, ataupun kedua kalinya pasti dia mati. Karena pokok jambu biji aja bisa mati, apalagi pokok laban ini ya. Jadi ini kita siram. Jadi dia akan menyerap sampai akarnya ya. Dimana pokok laban ini termasuk gulma yang susah dimusnah. Kenapa? Karena dia untuk perakarannya dia masih aktif, makanya dia susah untuk mati ya. Namun saran saya untuk para sobat semua, jangan sesekali mengaplikasikan oli ini dekat pokok sawit ya. Dimana kalau agak berjauh seperti ini dia masih agak lumayan ya. Jadi kalau berdekatan, misalkan sini pokok sawitnya, sebelah situ pokok gulmanya, jadi jangan coba-coba ya. Nah, karena ini sangat kuat. Takutnya pokok sawitnya bisa ikut mati nanti ketika para sobat siram dengan oli ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para sobat semua, dan semoga ini bisa berguna. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu jiwa, salam Planter Indonesia.